Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau garam yang suka kita pakai buat perasa makanan dan deterjen yang sering kita pakai buat ibu kita nyuci pakaian di rumah itu mengandung larutan elektrolit atau enggak ya? Kalian penasaran? Yuk tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Ghazin dari kelas 10 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan membuktikan apakah larutan garam dan larutan deterjen itu mengandung larutan elektrolit atau enggak ya. Oke, di sini sudah ada alat-alat dan bahannya. Yang pertama ada papan meja yang digunakan untuk media buat tatakannya. Lalu di sini ada paku, ada bohlam kecil, ada baterai, solasi, kabel, untuk warnanya dibebaskan, sama ada larutan deterjen pekat dan larutan garam pekat. Jadi yang pertama, pasangkan kedua kutub baterai secara berlawanan ya, seperti ini. Ini ada kutub negatif dan sini ada kutub positif ya, seperti ini ya. Lalu pisahkan kabel merah dan kabel putih seperti ini ya, seperti ini. Nanti lalu kita pasangkan di kutub-kutub baterainya ini. Nah, jangan lupa baterainya kita tempel pakai solasi biar lebih kencang, nggak kemana-mana ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan kabel merah ini di kedua kutub baterai ya, seperti ini kabel merahnya ya. Kita pasangkan dengan menggunakan solasi ya. Pasang menggunakan solasi. Ya, kita pasang bagian bawahnya, bagian kutub negatifnya. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita pasangkan lampunya ya. Lalu kita pasang lampunya ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Lalu kita pasangkan kabel putihnya. Ya, kita pasangkan kabel putihnya di lampu. Ya. Ya, kita pasang seperti ini. Ya. Kita kunci. Lalu kita pasangkan pakunya di kabel ini ya, kedua kabel merah dan putih kita pasang. Kita pasang. Lalu yang ini kita pasang juga. Kita tes. Oke, kita coba. Wah, ternyata nyala ya. Berarti nanti kita tes saja ke larutannya. Nah, di sini sudah ada larutan garam yang akan kita uji coba. Kita masukkan pakunya ke dalam air larutan garam. Wow, ternyata nyala ya. Nyalanya terang. Dan di sini juga banyak gelembung. Ya.
Selanjutnya kita coba dengan larutan deterjen yang pekat. Di sini ada larutan deterjen pekat. Di sini saya pakai rinso cair. Kita coba ya. Ternyata hasilnya tidak ada gelembung dan airnya dan lampunya juga nggak nyala. Kenapa ya bisa begitu? Kalau penasaran, yuk tonton video selanjutnya. Tadi kita sudah melakukan percobaan antara larutan garam dan larutan deterjen. Nah, lalu gimana ya caranya lampu itu menyala pas dikasih larutan garam? Kalian penasaran? Yuk tonton video selanjutnya. Misalnya, senyawa NaCl dapat mengionisasi ketika dimasukkan elektroda dalam air dan menjadi ion kation Na+ dan ion anion Cl-. Maka saat itu terjadi proses elektrolisis. Proses elektrolisis adalah suatu reaksi pemecahan ion-ion dalam suatu larutan elektrolit dengan bantuan energi listrik. Lalu, apa ya yang terjadi setelah proses elektrolisis itu? Kemudian, ion anion akan tertarik pada anoda atau elektroda positif dan ion kation akan tertarik pada katoda atau elektroda positif. Lalu, dari pergerakan ion-ion tersebut akan menghasilkan suatu arus listrik. Lalu, gimana ya cara membedakan antara larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit? Berdasarkan ikatan kimianya, suatu larutan dikatakan larutan elektrolit kuat apabila dapat mengionisasi air dengan sempurna. Biasanya terjadi pada senyawa ionik. Suatu larutan dikatakan larutan elektrolit lemah apabila dapat mengionisasi sebagian dari air. Biasanya terjadi pada senyawa kovalen polar. Lalu, suatu larutan dikatakan larutan non-elektrolit apabila tidak dapat mengionisasi air secara sempurna. Biasanya terjadi pada senyawa kovalen non-polar. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya perbedaan antara larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit berdasarkan ikatan kimianya. Lalu kalau berdasarkan sifat asam basanya, gimana ya? Yang pertama, pada asam. Pada asam kuat, suatu larutan dapat mengionisasi ion H+ secara sempurna, sehingga larutan tersebut termasuk larutan elektrolit kuat. Pada asam lemah, suatu larutan dapat mengionisasi ion H+ sebagian, sehingga larutan tersebut termasuk larutan elektrolit lemah. Yang kedua, pada basa. Pada basa kuat, suatu larutan dapat mengionisasi ion OH- secara sempurna, sehingga larutan tersebut termasuk larutan elektrolit kuat. Sedangkan pada basa lemah, suatu larutan dapat mengionisasi ion OH- sebagian, sehingga larutan tersebut termasuk larutan elektrolit lemah. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa larutan garam pekat termasuk larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan deterjen bukan larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.